Rapat dewan masih berlanjut dan tiba-tiba muncul beberapa kelompok yang jelas-jelas ingin menindas Rimuru. Seorang pria di dalam kelompok itu merendahkan Rimuru. Pria itu percaya diri karena dia membawa sebuah orbs domination seperti item yang dipakai Clayman saat ingin mengendalikan Milim. Pria itu bernama Rainer. Tapi di situ Raphael berkata, jika item itu nggak akan mempan pada Rimuru. Anak buah Rimuru tentu saja emosi melihat tuannya direndahkan. Ada beberapa dewan yang ingin menenangkan Rimuru dan bawahannya. Sementara Hinata juga nggak tinggal diam. Hinata pun menghampiri Rainer. Hinata bertanya kepada Rainer, kenapa Rainer mengganggu kedamaian rapat? Perlu kita ketahui, jika Rainer bisa dengan mudah masuk ke dalam rapat karena ulah bangsawan yang bernama Gavan. Di situ Gavan memperkenalkan Rainer kepada semua orang. Jika Rainer adalah pria terkuat di Ingracia, dan di sini Rainer akan mengalahkan Rimuru. Beberapa dewan ada yang gak setuju dan protes dengan keputusan Gavan. Gak lama muncul seseorang, dia bernama Pangeran Elric. Elric berkata jika dia kecewa dengan Hinata yang terlalu takut dengan Rimuru. Elric juga berkata jika dia mendukung Gavan. Mendengar ucapan itu, Hinata terlihat emosi. Dengan ucapan sombong, Rainer berkata jika Hinata bukanlah tandingannya. Elric masih terus mengoceh. Dia berkata jika Hinata sengaja melacurkan tubuhnya, makanya jabatannya tinggi. Dengan ucapan merendahkan, Elric menawarkan Hinata untuk menjadi selirnya. Di sela keributan, Gavan mengatakan jika dia ingin tubuh Rimuru karena tubuh Gavan sudah terlalu tua. Kini Green Rebellion masuk ke dalam rapat. Salah satu di antara mereka ada Kai. Green Rebellion bekerja sama dengan tentara bayaran yang bernama Apostles of Faith. Hinata yang lagi emosi berkata jika gereja barat tidak akan diam saja karena tindakan Elric. Sedangkan pemimpin kelompok Apostles berkata jika tugasnya hanya mengawal Pangeran Elric dan gak mau terlibat melawan Rimuru. Pemimpin itu tahu jika Rimuru sangat kuat, makanya dia tidak mau ambil resiko. Karena para dewan ada pro dan kontra terhadap keputusan Elric, Elric pun mengadakan pengambilan suara. Dan hasilnya, banyak dari para dewan mendukung tindakannya. Raphael pun berkata jika Elric telah menyuap para dewan. Seketika di tempat rapat itu, Rimuru memperlihatkan suap yang dilakukan Elric. Di situ, Gavan dan Elric mendadak panik. Semuanya seketika hening. Bahkan para dewan yang mendukung Elric tiba-tiba ingin kembali duduk. Dengan sigap, Zoe mengikat para dewan yang mendukung Elric agar tetap berdiri. Jadi tadi, waktu voting, yang setuju dengan Elric harus berdiri, geng. Dengan tertawa menggokilnya, Rainer berkata jika tidak perlu takut karena semuanya bakal kelar sendiri jika Rimuru kalah. Anggota bawahan Elric bersiap-siap menyerang. Oh iya geng, saya ingatkan kelompok Apostles tidak ikut berperang ya guys. Hinata juga mengeluarkan pedangnya, tapi Rainer berkata jika Hinata tidak akan bisa menang melawannya. Sedangkan di sini, Kai menggunakan pedang suci pemberian Elric untuk melawan Rimuru. Suna pun maju di depan Rimuru. Melihat Suna yang emosi, Benimaru memilih untuk diam saja. Kai berkata jika Rimuru adalah sosok seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung Suna. Suna menggunakan kipasnya dan seketika pedang suci milik Kai hancur. Suna terus mempermainkan Kai dan itu memancing emosi Kai. Suna pun menggunakan sihir suci yaitu Desecration dan seketika Kai menjadi bugil. Semua armornya terbang melayang. Rimuru yang melihat kejadian itu sangat kagum dengan pencapaian Suna. Sementara pertarungan Hinata melawan Rainer berakhir dengan cepat dan Hinata menang dengan mudah. Rainer dilempar dengan cepat oleh Hinata. Hinata masih tidak terima dan mendekati Rainer yang masih duduk kesakitan. Di situ, Rainer langsung mengompol dan menangis serta bersujud di hadapan Hinata. Elric dan dewan yang mendukungnya seketika lemas dan tak tahu harus gimana lagi. Tiba-tiba Raphael berkata ada aura membunuh Elric. Dari 2 km, Rimuru juga merasakan aura membunuh itu. Rimuru mencoba menerawang dan ada seorang wanita dengan rambut merah yang lagi memegang sebuah pistol. Wanita itu pun menembakkan pistolnya dan tiba-tiba peluru itu menghilang lalu keluar lagi dari lubang hitam langsung menuju tepat di kepala Elric. Tapi dengan sigap, Rimuru menggunakan Beelzebub dan menghisap peluru wanita itu. Wanita itu pun kabur dan Zoe mengejarnya. Dari kejadian itu, Hinata mengambil kesimpulan jika dalang dibalik semua ini ingin memfitnah Rimuru. Rimuru menghampiri Elric dan menenangkannya jika semuanya baik-baik saja. Elric tersentuh dan berkata jika dia akan bertanggung jawab atas semua ini. Dari hal ini, Rimuru tahu
jika yang mengendalikan Eric adalah Gavan. Rimuru masih berpikir jika masih ada orang lain yang mengendalikan Gavan juga. Saat keributan telah selesai, Raja Egil datang. Dia adalah raja di negara Ingrasia. Raja meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Rimuru atas kebodohan anaknya. Di situ raja mengulurkan tangannya dan ingin menjalin kerjasama dengan Tempest. Rimuru dengan senang hati menerima tawaran sang raja itu. Meskipun Elric anaknya, raja itu berkata akan menghukum Elric anaknya dan juga Gavan. Sementara orang dengan tudung hitam membawa Kai dan Rainer. Di situ Rainer dan Kai seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Tempest berhasil masuk dewan dengan perjanjian yang tentu saja tidak ada merugikan Tempest. Sementara wanita yang mau kabur saat menimba Elric itu adalah Glenda, tapi Zoe dapat mengejarnya. Zoe berkata jika Glenda menyerah maka Glenda tidak akan menderita, tapi Glenda lebih memilih bertarung dengan Zoe. Zoe seketika mengikat tubuh Glenda dengan benang-benangnya, tapi Glenda berhasil lolos dan membuat Zoe terpental. Hal itu membuat Zoe harus merelakan tangannya karena tembakan dari peluru Glenda. Zoe masih sanggup berdiri, tapi Glenda tidak memberi ampun. Glenda menembakkan 5 peluru pada bagian vital Zoe. Seketika tubuh Zoe berubah menjadi hitam dan menghilang. Glenda mengira jika dia sudah menang. Gak lama Zoe datang kembali dengan Bunsin atau klon miliknya. Glenda emosi karena yang dibunuh tadi hanyalah sebuah klon. Pada suatu tempat, Yuki, Johan, dan Mariabel mereka diskusi. Di dalam diskusi, Mariabel meluapkan emosinya karena semua rencananya gagal total. Sedangkan Johan sedikit menyayangkan jika Gavan dibawa orang bertudung hitam. Gavan adalah anggota dari Five Great Elder keluarga Rousseau. Di dalam diskusi, mereka membahas Inquisitor sihir yang memakai tudung hitam. Kedatangan orang-orang tudung hitam ini emang sudah direncanakan Mariabel. Makanya Mariabel menjadikan Gavan alat supaya mereka muncul. Karena Mariabel mengendalikan Gavan, Mariabel kini tahu kekuatan orang-orang bertudung hitam itu. Diskusi mereka masih berlanjut. Mariabel berkata jika Demon Lord adalah sebuah ancaman yang memang tidak bisa dianggap remeh. Gak lama mereka tahu jika Glenda kalah. Sontak Johan dan Mariabel kaget karena Glenda adalah orang dari dunia lain yang dipanggil dari keluarga Rousseau. Dengan emosi yang udah diambang batas manusia, Mariabel memutuskan bertarung untuk menjebak Rimuru saat penjelajahan runtuhan kuno di wilayah Kleman. Mariabel tidak peduli lagi meskipun jika nantinya Milim ikut. Di situ Yuki tidak setuju, tapi Mariabel keras kepala dan berkata akan menggunakan naga agar Milim tidak ikut campur. Karena Milim bisa diatasi, Mariabel memberikan perintah kepada Yuki untuk fokus mengurus Rimuru. Di lain cerita, Rimuru dan kawan-kawan lagi enjoy nongkrong di kafe. Gak lama Zoe datang dan berkata jika dia berhasil membawa pelaku penembakan. Hinata berkata jika Glenda adalah bawahannya karena Glenda akan ikut diinterogasi di Tempest. Hinata pun ingin ikut. Hinata berharap bisa mengetahui keberadaan Sare dan Grigori. Interogasi dimulai. Di dalam interogasi, mereka ingin tahu siapa yang mengendalikan Glenda. Sebenarnya Hinata sudah tahu jika Glenda adalah seorang pengkhianat. Dari hal ini, Hinata tahu kenapa informasi gereja selalu bocor. Glenda masih keras kepala, tidak mau mengaku siapa tuannya. Raphael berkata jika Glenda dikendalikan orang lain, tapi Glenda memiliki skill dalam dirinya yang membuat Glenda masih bisa sadar meskipun dikendalikan. Rimuru masih berpikir, dan dari semua laporan Zoe, Rimuru tahu jika tuan dari Glenda adalah Mariabel Rousseau. Seketika Glenda kaget dengan Rimuru yang bisa tahu apa yang dia sembunyikan. Hinata yang mendengar nama Rousseau tahu jika Granbel masih hidup. Mereka berpikir jika dalang dibalik semua ini adalah Granbel. Rimuru dan kawan-kawan masih melanjutkan memecahkan masalah, dan mereka mengungkap jika Glenda diberi kutukan saat dipanggil di dunia isekai kintil ini, dan kutukan itu membuat Glenda nurut disuruh apapun. Sementara Glenda sendiri khawatir jika dirinya akan mati karena kutukannya. Raphael pun melepaskan kutukan milik Glenda, dan Rimuru berkata jika Glenda sudah bebas dari kutukan, sedangkan pengendalinya akan mengira jika Glenda sudah mati. Kasus ini seperti episode saat Miuran ditusuk Rimuru. Dengan baik hati, Rimuru berkata jika Glenda sudah bebas dan boleh pergi kemana saja, tapi Glenda malah berlutut dan ingin menjadi bawahan Rimuru. Glenda berkata jika dia akan memberitahu semuanya apa yang Glenda ketahui kepada Rimuru. Rimuru pun tersenyum
dan mempercayakan Glenda kepada Zoe. Setelah interogasi selesai, mereka nyantai sambil makan dan berbincang santuy. Glenda berkata jika Five Great Elder nggak akur satu sama lain. Five Great Elder yaitu Gavan, Granwell, Johan, Raja Dolan, dan Cidel. Glenda berkata jika mereka mengincar Rimuru karena Rimuru mendominasi ekonomi. Setelah mendengar semua dari Glenda, Rimuru berniat menyelidiki Five Great Elder dan keluarga Rosso. Glenda juga mengatakan jika Yuki ada di bawah kendali Mariabel. Sontak Rimuru dan kawan-kawan kaget tentang fakta tersebut. Semua bawahan Rimuru setuju supaya Rimuru membatalkan penjelajahan reruntuhan bersama Kagali. Namun setelah berbagai pertimbangan, Rimuru tetap melanjutkan penjelajahan. Kehadiran Glenda membuat Rimuru dapat memproduksi senjata api. Tapi senjata itu tidak dijual bebas. Jika warga Tempest ingin menggunakan senjata api, maka mereka harus mempunyai lisensi senjata api. Hari yang ditentukan tiba, Rimuru mulai menjelajahi reruntuhan dengan membawa sebuah pistol. Milim juga ikut dalam penjelajahan itu. Saat mereka bertemu Kagali, Kagali tidak menyangka jika Milim juga ikut. Alasan Milim ikut karena dia udah tahu tentang Kagali dan Yuki. Di situ Kagali membawa tim sendiri. Mereka pun memulai perjalanan ke negara Chiftaf. Normalnya butuh 2 bulan sampai di sana, tapi Rimuru membuka dan menggunakan portal dimensi sehingga perjalanan bisa langsung sampai. Sontak semua orang kaget dengan keajaiban yang dilakukan Rimuru. Singkat cerita, mereka pun masuk ke reruntuhan kuno. Hingga pada akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang hanya bisa dibuka Clayman. Kagali berkata jika pintu itu dipenuhi sihir kuno. Di dalam sihir itu tentu saja ada jebakan. Lebih parahnya, reruntuhan bisa hancur seketika jika gegabah. Rimuru masih berpikir tentang cara membuka pintu gerbang itu, tapi dengan usaha semua orang dan kerjasama mereka, pintu akhirnya dapat terbuka. Mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan masuk pintu gerbang. Di dalam mereka terus menjelajahi reruntuhan. Karena terlalu luasnya, kadang mereka rehat sebentar terus jalan lagi. Saat-saat istirahat, Rimuru dan orang-orang lain yang ikut menjelajah berbincang, berbagi pengetahuan tentang sihir dan pengetahuan yang lain. Hingga hari ketiga, mereka masih terus menjelajahi reruntuhan. Rimuru selalu waspada terhadap jebakan, dan Rimuru juga selalu mengawasi Kagali and the Gang. Nggak lama, Milim dengan ceria datang membawa item-item elit. Milim berkata jika saat jebakan aktif, Milim diserbu banyak golem, dan dari golem itu Milim dapat item-item elit. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba ada guncangan. Raphael berkata jika musuh mulai mendekat, sistem dalam reruntuhan yaitu pertahanan reruntuhan sudah diaktifkan. Golem-golem mulai banyak yang bergerak, sedangkan Kagali and the Gang juga sudah mulai terlihat panik. Rimuru masih mencurigai Kagali jika ini semua ulah Kagali. Nggak lama muncul seekor naga besar melebihi Veldora. Naga itu adalah Chaos Dragon. Milim kaget melihat naga itu. Chaos Dragon itu adalah naga kesayangannya Milim. Dulu saat Chaos Dragon itu dibangkitkan, naga itu sangat jahat. Akhirnya Milim pun menyegelnya. Namun sekarang naga itu bangkit lagi. Jadi jelas-jelas ada orang lain selain Milim yang telah membuka segel Chaos Dragon. Di dalam reruntuhan sangat kacau. Para golem menyerang dan para bawahan Rimuru menahan para golem itu. Kagali kebingungan. Dia nggak tahu apa-apa tentang sebenarnya yang terjadi di reruntuhan ini. Jadi di sini Kagali pure bingung 7 keliling. Rimuru juga bingung apakah Kagali emang nggak tahu atau emang hanya berpura-pura. Rimuru dan Kagali and the Gang, mereka semua berbicara tentang Rimuru yang menjadi incaran orang-orang. Nggak tahu dari mana ada seorang gadis ikut dalam perbincangan itu. Dia adalah Mariabel. Di situ Rimuru merasa jika dia pernah bertemu Mariabel saat event besar. Di sini Mariabel tidak sendiri. Dia didampingi bersama 3 orang. 3 orang itu adalah Kai, Yuki, dan pria yang bernama Lamar. Rimuru melihat Yuki, namun Yuki hanya diam saja. Rimuru pun menyimpulkan jika Yuki sedang dalam kendali seseorang. Kagali merasa emosi karena ini tidak sesuai rencana. Kagali ngerasa jika Yuki telah mengkhianati dirinya. Sejenak Rimuru ingin menggiring Mariabel untuk masuk dalam rencananya. Namun Mariabel susah diajak kompromi karena kedua orang ini mempunyai ideologi yang bertolak belakang, di mana ideologi Mariabel adalah menindas yang lemah, sementara Rimuru tidak seperti itu. Mariabel pun dengan barbar mengajak Rimuru bertarung untuk membuktikan ideologi siapa yang benar. Namun di sini bukan Mariabel yang bertarung,
tapi dia menyuruh Kai. Saat Shion akan menghentikan Kai menyerang Rimuru, Shion dihadang Yuki, Gobuta, dan Rangga bergabung untuk melawan Lamar. Sedangkan di dalam tangan Rimuru, dia mengumpulkan energi dan menyerang Kai dengan energi itu. Seketika Kai lenyap. Mariabel yang melihat hal itu tidak percaya jika Rimuru sekuat itu. Rimuru berkata jika dia akan membuat Mariabel tidak bisa reinkarnasi lagi. Saat berhadapan dengan Rimuru secara langsung, Mariabel baru menyadari jika Rimuru berbeda dari Demon Lord yang lain, yang dengan kata lain Rimuru adalah salah satu Demon Lord terkuat. Mariabel nggak nyangka jika kekuatan Rimuru sebesar ini. Sebelumnya Kai sudah diperkuat oleh Mariabel, yang dimana jika Demon Lord sekelas Karion dan Frey nggak mungkin bisa mengalahkan Kai yang sekarang. Namun di sini Rimuru dengan mudah mengalahkan Kai dengan sekali serang. Meskipun tahu kekuatan Rimuru, Mariabel nggak mau nyerah gitu aja. Mariabel menyuruh anak buahnya yang ada di luar untuk mengaktifkan penghalang suci. Seketika Gobuta dan Shion merasa tubuhnya berat. Namun sayangnya Rimuru udah selangkah di depan. Nggak lama penghalang itu menghilang. Rimuru berkata jika dia bukanlah orang yang goblok yang mau masuk perangkap tanpa rencana apapun. Mungkin kalian pengen tahu kenapa penghalang itu hilang. Jadi di luar sana geng, Rimuru udah menyiapkan para bawahannya untuk menghancurkan penghalang suci geng. Semuanya gagal dan Mariabel tidak tahu mau gimana lagi. Karena bawahan Mariabel yang ada di luar nggak mungkin bisa mengalahkan bawahan Rimuru. Meskipun dalam keadaan terpojok, Mariabel masih ingin berusaha. Dia memperkuat tubuhnya dan menendang Rimuru. Namun dengan mudah Rimuru menahan tendangannya. Tendangan Mariabel ini geng sebenarnya bisa membelah baja, tapi bagi Rimuru biasa aja. Mariabel tidak kehilangan akalnya. Dia menyerang Rimuru dengan serangan kegelapan. Seketika Rimuru dikelilingi kegelapan dari skill Grade 1 milik Mariabel. Rimuru tertawa dan berkata jika Rimuru mengakui kekuatan Mariabel. Namun skill Mariabel bagi Rimuru hanyalah sampah. Mariabel tidak peduli dengan ucapan Rimuru dan fokus memperkuat skillnya. Di sini Mariabel sangat frustasi dan lebih terlihat seperti kayak orang putus asa. Saat Rimuru akan melahap Mariabel, terdengar suara dentuman dan itu adalah Shion yang terlempar karena serangan Yuki. Dari situ Mariabel langsung mengirimkan kegelapan kepada Yuki. Raphael berkata jika kekuatan Yuki saat ini meningkat. Yuki seketika menyerang Rimuru. Gerakan Yuki dan Rimuru tidak mampu dilihat oleh mata karena terlalu cepatnya. Saat bertarung dengan Yuki, pandangan Rimuru masih melihat Mariabel dan Rimuru melihat Mariabel melarikan diri ke arah pemakaman. Rimuru mencoba mengejar Mariabel, tapi Yuki menghentikan Rimuru. Namun berkat Raphael, Rimuru bisa melacak kemanapun Mariabel pergi. Sementara pertarungan Rimuru dan Yuki masih berlanjut. Saat bertarung juga, Rimuru melihat jika Kagali and the Gang merawat Shion yang terluka. Rimuru sudah melapisi tangannya dengan skill Uriel, tapi tetap saja dapat dihancurkan oleh tendangan Yuki. Raphael berkata jika Yuki punya anti skill, jadi serangan Rimuru nggak memberikan efek bagi Yuki. Rimuru pun mengeluarkan pedangnya. Yuki juga melakukan hal yang sama, di mana tangan kanan Yuki pakai belati, sedangkan yang kiri pakai pedang agak pendek. Rimuru langsung menyerang Yuki, tapi Yuki dapat menahannya dengan belati miliknya. Mereka pun beradu pedang. Ting 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 ting. Dari pertarungan ini, Rimuru tahu jika serangan Yuki nggak seberapa berdamage saat memakai senjata. Melihat kemudahan itu, Rimuru dengan sengaja lengah. Seketika Yuki menghunuskan belati miliknya, tapi dengan mudah Rimuru menghentikan serangan Yuki dengan tangannya. Rimuru berkata, "Hei Yuki, seranganmu lemah." Yuki berkata, "Nani?" Dengan cepat Rimuru memakai skillnya yaitu Storm Breaker, yang dimana serangan itu bisa melenyapkan jiwa lawannya. Namun berkat atribut yang dipakai Yuki, Yuki masih bisa selamat dan akhirnya Yuki cuma terluka. Saat Rimuru ingin menghilangkan kegelapan skill Grade 1 milik Mariabel pada Yuki, Raphael berkata jika itu tidak akan berguna karena Yuki memiliki anti skill. Rimuru pun berencana membuat Yuki pingsan agar anti skill Yuki nggak aktif. Saat Rimuru mau membuat Yuki pingsan, tiba-tiba Kagali menyuruh Rimuru menghentikan tindakannya. Kagali berkata jika dia yakin pasti Yuki dapat lolos dari kekuatan Mariabel. Nggak lama Raphael berkata jika Yuki telah lepas dari skill Mariabel. Saat tersadar, Yuki berterima kasih kepada Rimuru. Di sini Rimuru memberikan perintah kepada Gobuta untuk segera membasmi para musuh. Sedangkan Shion terlihat emosi karena dia merasa nggak cukup kuat dalam pertarungan kali ini. Gobuta berhasil mengalahkan Lamar dan membawanya ke Rimuru.
Rimuru. Rimuru pun menghilangkan skill Grade 1 dari tubuh Lamar. Saat sadar, Lamar dikasih tahu jika Glenda masih hidup. Lamar pun tersenyum dan tenang lagi. Tujuan Lamar ikut penyergapan Rimuru karena dia ingin membalaskan dendam Glenda. Yuki masih terluka dan di sampingnya ada Kagali yang melakukan healing padanya. Rimuru kaget karena harusnya healing tidak berpengaruh pada Yuki karena di dalam tubuh Yuki ada anti skill. Dengan menggaruk kepalanya, Yuki menjelaskan jika dia bisa menonaktifkan anti skill miliknya kapanpun dan dimanapun. Saat Yuki sudah sembuh, dia berdiri dan ingin mengejar Mariabel. Yuki ingin membalas kebusukan yang selama ini dilakukan Mariabel padanya. Rimuru dengan senang hati dan menyerahkan masalah ini pada Yuki dan Kagali. Rimuru pun menuju Milim, sementara Kagali dan Yuki mengejar Mariabel. Di lain cerita, Mariabel terus berlari ke arah pemakaman. Mariabel berniat meruntuhkan runtuhan bersama Rimuru di dalamnya. Namun, saat Mariabel sampai di tengah pemakaman, Mariabel bingung karena kondisi pemakaman tidak sesuai laporan Yuki. Yuki menertawakan Mariabel. Yuki berkata jika dia telah mengarang cerita tentang cara menghancurkan reruntuhan. Sementara Kagali emosi karena Yuki nggak ngasih tahu terlebih dahulu rencananya. Karena tadi Kagali sempat mengira jika Yuki berkhianat. Yuki berkata jika rencananya akan mulus, lancar jika teman sekalipun tidak tahu rencana kita. Mariabel kaget dan heran bagaimana cara Yuki bisa terbebas dari skill miliknya. Dengan senyuman jahat, Yuki berkata jika dia tadi cuma sedang pura-pura dikendalikan. Yuki mengatakan lagi ke Mariabel jika ambisi dan cita-cita Yuki lebih serakah daripada Mariabel. Mariabel merasa direndahkan oleh Yuki. Mariabel mencoba menyerang Yuki dengan skill kegelapan miliknya, namun skill itu lenyap dengan seketika. Sedangkan Yuki menusukkan tangannya pada tubuh Mariabel tepat pada jantungnya. Dan di sini Yuki mengambil skill Grade 1 milik Mariabel. Mariabel pun seketika meninggoy. Sedangkan Rimuru sudah bertemu Milim. Milim berkata jika dia tidak bisa menyegel naga itu, dan Milim juga nggak mau jika harus membunuh naga kesayangannya itu. Rimuru pun memiliki ide agar Milim melenyapkan naga itu hingga hanya tersisa inti dari jiwa naga itu. Milim berkata jika dia takut malah bisa membunuh naganya. Rimuru menenangkan Milim dan mengatakan jika nanti Rimuru akan ngasih tahu tentang timing yang tepat untuk Milim menyerang. Gak lama kegelapan di dalam diri naga itu menghilang, yang dengan artinya Mariabel telah berhasil dikalahkan. Milim pun menyerang naga itu dengan Dragon Nova. Seketika tubuh naga itu hancur. Di situ Rimuru langsung memakan core atau inti dari jiwa naga itu sebelum hancur. Saat melahap core naga itu, Rimuru memasukkan ke dalam emulated soul. Rimuru lantas bertanya kepada Milim tentang naganya. Milim mengatakan jika naganya bernama Gaia. Setelah itu, Rimuru membisikkan sesuatu ke dalam emulated soul yang sedang dipegangnya dengan menyebut nama Gaia. Gak lama, emulated soul itu berubah menjadi sebuah telur. Rimuru berkata kepada Milim jika telur itu di dalamnya ada Gaia. Sontak Milim bahagia dan berterima kasih kepada Rimuru. Dan setelah itu, mereka pulang. Di lain cerita, Yuki bersama bawahannya sedang nyantai berkumpul dan mengobrol. Di sini Yuki menjelaskan kenapa Yuki melakukan ini semua tanpa memberitahu para bawahannya terlebih dahulu. Yuki mengatakan jika dia ingin rencananya kali ini sukses karena Yuki juga ingin memiliki skill milik Mariabel, dan berkat rencananya Yuki yakin jika Rimuru sudah tidak lagi curiga padanya. Dan saat Yuki bertemu Rimuru, Yuki sengaja berbohong jika Mariabel telah mati bunuh diri saat ingin menghancurkan reruntuhan. Yuki mengarang kronologinya jika saat Mariabel melakukan itu, Mariabel terkena dampaknya dan mati di area tempat kematian Mariabel. Yuki telah menyiapkan ranjau, jadi seolah-olah ledakan itu karena Mariabel ceroboh dan mati konyol. Obrolan antara Yuki dan bawahannya masih berlanjut. Kini mereka membahas gereja barat. Dan saat itu juga mereka baru tahu jika Ruminas adalah Demon Lord. Di lain cerita, Raphael berkata jika Yuki telah membohongi Rimuru tentang kematian Mariabel. Dalam hati Rimuru berkata, apapun visi misi Yuki, Rimuru akan menghancurkan segalanya yang telah dirancang Yuki, karena Rimuru percaya pada Raphael yang selalu menemaninya.